Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, kembali lagi tetap menyapa ruang dengar Anda ya di sore hari ini. Dan apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat, penuh semangat dan senantiasa berada dalam keberkahan. Dan rekan Rau tetap akan menemani sore Anda di sore hari ini menghadirkan program spesial yang penuh makna dan inspirasi. Karena hari ini kita akan bersama dalam sebuah talk show istimewa bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan ya. Ini kita dengan tema yang sangat relevan dan menyejukkan hati. Dan sebelum itu kita sapa dulu ini narasumber kita, alhamdulillah sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik sekali. Oke, alhamdulillah ya Ustadz. Oke, di sore hari ini tema kita apa ini Ustadz? Ya, akan saya coba untuk mengorbitkan tentang masa sekarang bulan Syawal ini, yaitu memaknai bulan suci Syawal. Ya. Dari awal hingga akhir nanti, karena akan ada banyak ilmu dan pesan berharga yang bisa kita ambil dari tausiah kita di sore hari ini. Mungkin langsung saja kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya kembali. Ya, terima kasih. Iya Ustadz. Masih sehat kan? Masih Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat lah, tapi bulan Syawal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengkabulkan doa-doa kita. Jauh sebelum Ramadan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita bisa memasuki bulan yang disebut dengan bulan Syawal. Pandokoni na tobak-tobang, habis aso-aso, ro ikan bawal. Habis bulan puaso, ro bulan Syawal. Di sore hari yang berbahagia ini kita puji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu bahkan berjuta ataupun bermiliar nikmat yang tidak mampu kita untuk menghitungnya, meskipun bangsa jin, bangsa manusia ataupun dengan makhluk Allah yang lain bersatu padu untuk menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita semuanya tidak akan mampu. Tugas kita hanyalah mensyukuri nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nikmat kehidupan, nikmat umur panjang, nikmat umur yang berkah. Itu semua tugas kita adalah kita syukuri. Dalam artian semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam ke ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu mengemban amanah risalah kenabian. Rasulullah bersama para sahabat bersusah payah untuk menyampaikan risalah kenabian ini. Nabi Muhammad bukan hanya karakternya dibunuh, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan risalah kenabian, nyawa Rasulullah terancam. Kita ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika merasa tidak ada masyarakat Makkah yang menerima dakwah beliau, Rasulullah berangkat ke negeri Taif. Dari Makkah sekitar 100 km dari Makkah ke Taif.
Rasulullah berharap dakwah Nabi diterima di negeri Taif. Tapi sebaliknya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari dengan batu-batuan oleh anak-anak ataupun penduduk kota Taif. Inilah sampai-sampai Rasulullah mengucur darah dari tubuhnya, dari kakinya. Itulah sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rintangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengemban risalah kenabian. Artinya kepada kita bersama bahwa begitu cinta Rasulullah kepada umat ini, kenapa lantas umat ini tidak mau membalas kecintaannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karena itu, sebagai umat Nabi kita usahakan sekuat semampu kita untuk meniru akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita gali apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidaknya di samping kita amalkan sunnah-sunnahnya, jangan pernah lupa untuk bersolawat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kapan saja, di mana saja kita. Asalkan ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapkan solawat kepada beliau. Pada kesempatan ini bersolawat bersama ke Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM yang berbahagia, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, berhubung ini masih dalam keadaan bulan Syawal, ada beberapa pesan daripada Al-Fakir kepada kita bersama. Dan juga ini pesan ini berlaku untuk kepada Al-Fakir sendiri. Kalau kita bahas tentang pengertian kata daripada Syawal, itu berasal dari sawwala yusawwilu sawwalan. Dia itu kalau ditilik daripada ilmu sorob, ilmu sorob itu dipelajari di pesantren-pesantren. Ada ilmu nahu, ada ilmu sorob. Ilmu sorob ini yang bisa cara pengambilan arti daripada kata itu sorob. Syawal artinya sawal peningkatan, meningkat. Tapi di situ dibikin menjadi sulasi majid 1 bab 2. Syawala yusawwil taswilan. Artinya bulan Syawal adalah bulan peningkatan kebaikan. Ini makna Syawal. Jadi ada orang namanya Syawal, mudah-mudahan kebaikannya semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan peningkatan amal kebaikan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Agar kita selalu berfastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dimanapun kita, kapanpun saatnya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Anggo sandok pandokon ni halak kita, ulang lo zaman bain napade. Asalkan yang baik, laksanakan. Bulan Syawal, bulan peningkatan amal. Di bulan Syawal juga ada yang disebut dengan Idul Fitri. Idul artinya kembali. Fitri artinya kesucian. Artinya Idul Fitri kembali kepada kesucian diri. Dahulu kita dilahirkan ibu kita dalam keadaan suci. Tak ada dosa sedikit pun. Tak ada kemaksiatan sedikit pun. Itu di bulan, ketika kita lahir dahulu. Suci. Karena sucinya anak ini yang baru dilahirkan ini, orang semua rindu kepadanya, cinta sama dia. Nangis, bukan dipanggilnya mama, ayah, tapi ayah dan mama sudah mengerti. Ketika anak ini nangis, berarti sudah ada yang kurang pada dirinya. Mungkin dia haus, mungkin dia lapar, ataupun mungkin pempesnya sedang basah. Itu kesucian, suci. Bila kesucian itu tertanam dalam diri kita, Allah akan suka kepada kita. Kesucian itu. Makanya Idul Fitri adalah diharapkan orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan
ketika memasuki bulan Syawal, 1 Syawal, dia sudah menjadi orang yang suci. Bukan sok suci. Beda orang suci dan orang sok suci. Ya. Kenapa di bulan Syawal ini itu kita diharapkan menjadi manusia yang suci? Artinya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di bulan puasa kan dia sholatnya terjaga, puasanya terjaga, omongannya terjaga, perilakunya terjaga. Baik. Dan itulah yang kita tingkatkan di bulan Syawal ini. Bukan kendor. Ketika puasa sholat mau, tapi begitu sesudah memasuki 1 Syawal tidak sholat, ataupun sholatnya tertinggal, ataupun di akhir waktu. Itu yang kita tingkatkan. Rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan dahulu. Itu yang kita tingkatkan. Jadi bukan seperti yang kita pahami sekarang. Depak puasa Ramadan, ringgas maju sembahyang, ringgas maju lau membaca Al-Quran, ringgas maju lau marsidoka. Dung masuk bulan Syawal, nara puasa be, nara bersidoka be. Bahkan ceplos. Amma. Jadi makna Syawal itu adalah peningkatan amalan-amalan kita. Baik yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat. Yang berhubungan dengan manusia, bahu-membahu, tolong-menolong. Man ahsana ilaikum fakafi'uhu aw yada'ulahu. Siapa yang berbuat baik kepada kita, fakafi'uhu, balaslah kebaikan tersebut, aw yada'ulahu, atau doakan kebaikan kepadanya. Jadi ini yang pertama, Idul Fitri adalah agar kita menjadi insan-insan muttaqin, insan-insan yang bertakwa, yang menjaga kesucian dirinya. Ketika puasa, kita dulu tidak sembarang memakan makanan dan minuman. Bahkan makanan dan minuman itu halal, tapi ketika di siang hari di Ramadan, kita tidak makan itu. Apa artinya? Jangan sampai ketika sudah memasuki bulan 1 Syawal, sampai beberapa bulan berikutnya, 11 bulan berikutnya, dari mulut kita ini, masuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senari terbalik asalkan gurih, makan saja. Asalkan lezat, makan saja. Ini yang sekarang yang banyak terjadi. Hak-hak orang dimakan. Tidak. Kembali kepada kesucian diri. Bagaimana kesucian diri itu? Fitrah itu adalah sudah ditetapkan Allah. Orang yang berjalan kepada ketetapan Allah, itulah orang yang fitrah, orang yang kembali kepada kesucian dirinya. Ketika Allah perintahkan dia sholat, dia sholat. Itu orang. Ketika Allah memerintahkan dalam Al-Quran untuk menutup aurat, tutup aurat. Itulah yang fitrah itu. Itulah yang fitrah itu. Bukan sebaliknya. Tidak berpikir yang penting senang saya. Jangan seperti itu. Kemudian berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa saja kebaikan itu? Berlomba-lomba. Kalau di bulan puasa dahulu kita khatam Al-Quran 1 kali dalam sebulan itu umpamanya. Ketika di bulan Syawal, itulah yang kita tingkatkan. Ketika di bulan Syawal, ketika di bulan Ramadan kita jarang buka HP. Tapi begitu di bulan Syawal, itu aja Al-Quran ditinggalin. Padahal yang menolong kita itu nanti bukanlah HP itu, tapi Al-Quran itulah yang menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya di manakah, kan banyak alasan-alasan sekarang. Kamu kenapa tidak mengaji? Saya mengajinya di mana? Kan sudah ada aplikasi di HP, di handphone. Bolehkah dibaca yang di situ? Boleh. Tapi di handphone kita ini sudah bercampur baur. Ada di situ yang dinamakan Facebook, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bawa Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita buka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran itu, itulah nanti yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Quran, kita cium, kita peluk, tapi kalau di HP tidak. Itulah kemuliaan Al-Quran itu. Makanya kepada kita semuanya, kita tingkatkan amalan-amalan kebaikan kepada
kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada masyarakat kita. Ulang sabalikna, depak puaso, loyo, lambok, marlemasan, mardalam pekalang madabu. Tapi begitu sudah memasuki bulan Syawal, dia ketentengan lah. Dia tidak baik lah. Mangogari. Jangan seperti itu ya. Pendengar Raw FM yang berbahagia. Kemudian, apa lagi yang kita tingkatkan di bulan Syawal ini? Ibadah kita yang berhubungan dengan habalum minan nas. Ibadah yang berhubungan dengan manusia. Siapa contohnya? Kepada orang tua kita. Itu utamanya. Hubungan kita kepada orang tua kita, itu semakin kita tingkatkan. Kita tingkatkan. Kita ikuti apa semua yang diperintahkan oleh ayah dan ibu kita. Karena Allah sudah memberikan beberapa contoh terhadap orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak baik kepada kedua orang tuanya. Tersiksa hidupnya. Sengsara hidupnya. Meskipun uangnya banyak tapi tidak ada keberkahan. Makanya di bulan Syawal ini bakti kita kepada kedua orang tua kita itu kita tingkatkan. Jangan karena kita menganggap orang tua kita sudah tua, tidak ada manfaatnya. Di saat orang tua kita itu sudah tua, hari-hari senja mereka, di saat itulah semakin kita tingkatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Urat ni tangan na mamargombungan songonon. Marbosari tangan margombungi sepuluh. Mata rida. Urat-urat ni tangan na. Kita cium. Kita salam ayah dan ibu kita itu. Kita peluk. Kita kecupkan dengan orang tua kita itu. Karena kalau boleh dikatakan orang tua kita itulah malaikat dalam kehidupan kita. Tanpa orang tua kita tidak tahu bagaimana keadaan kita di dunia ini. Keberhasilan kita di saat sekarang ini adalah berkat daripada kedua orang tua kita. Punya jabatan kita saat sekarang ini, itu adalah berkat daripada doa-doa orang tua kita. Mungkin ketika kita sedang tidur, orang tua kita bangun di tengah malam. Ya Allah, ya Tuhanku, loloskanlah anakku ini menjadi pejabat. Menjadi orang yang berguna. Menjadi orang penting. Tapi sekarang banyak kita lihat, dia lebih suka menyahut panggilan handphone daripada panggilan orang tuanya. Itu sekarang kita lihat. Berdering handphonenya, larilah dia dari kamar mandi. Halo, halo. Tapi ayahnya, ibunya memanggilnya sudah berkali-kali untuk membanguni untuk sholat subuh. Tokinai, ngali dope ayah ari, ngali dope umah ari. Tidak. Itulah yang kita tingkatkan bakti kita kepada orang tua kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala dahulu menurunkan ayat suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu mewajibkan kepada kamu alla ta'budu illa iyyahu. Jangan menyembah kecuali kepadanya, kepada Allah. Jangan menyembah. Kemudian setelah jangan menyembah kepada selain Allah, apa yang diperintahkan Allah kepada kita? Allah ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Sekarang kita lihat masa sekarang ini. Banyak orang tua yang terlantar. Ayahnya, ibunya makan tak makan. Hidup di gubuk-gubuk reot. Tapi ketika kita lihat anaknya, meskipun hidupnya sederhana, bahkan anaknya ini menjadi ada yang orang kaya, orang yang konglomerat, tapi orang tuanya begitu dihiraukan. Sungguh, penderitaan seorang orang tua bukanlah ketika bukanlah ketika orang tua itu, bagaimana maksudnya? Bukanlah ketika orang tua itu mendapatkan uang dari anaknya. Bukan itu kebahagiaannya. Ketika si anak menghormati orang tuanya, itulah kebahagiaan yang paling tinggi di hati orang tua kita. Bukan dengan uang. Bertutur kata yang baik.
bersopan santun kepada kedua orang tua, itu lebih berharga daripada kita kasih uang kepada orang tua kita. Pendengar Raw FM yang berbahagia, ibu kita jasanya yang tiada terbilang sama kita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat dahulu, ya Rasulullah, kepada siapa saya berbakti? Apa dia bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ibumu. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, kemudian kepada siapa lagi? Ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu, sampai 3 kali. Kenapa hal ini terjadi seperti ini? Kalau kita buka cakrawala berpikir kita, ibu kita yang mengandung kita. Ibu kita yang melahirkan kita. Ibu kita yang menyapikan kita. Ibu kita yang merawat kita. Kemudian siapa lagi? Ayahmu. Kenapa hadis Rasul ini dibelakangkan ayahnya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada juga di hadis-hadis yang lain agar berbakti kepada ayah. Ketika peladenan kepada kedua orang tua kita itu diutamakanlah kepada ibu kita. Tapi ketika menyangkut kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan Allah, bakti kepada ayah kita lah yang kita utamakan. Mengerti maksudnya? Ketika melayani orang tua kita, ibu kita yang kita utamakan. Tapi ketika berbakti taat kepada Allah, ayah kita lah yang kita utamakan. Contoh, ada anak kecil yang belum dewasa, anak perempuan yang belum dewasa. Ya, ayahnya, ibunya ini sudah besarlah dia berjilbab. Kemudian si ayah mengatakan lagi, saat sekaranglah dia berjilbab. Di mana yang kita utamakan adalah perintah daripada ayah kita ini. Karena ini adalah menyangkut kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau menyangkut pelayanan, kepada ibu kita lah kita utamakan. Contoh, ketika ayah kita menyuruh kita untuk cuci piring umpamanya, dan ibu kita menyuruh kita untuk menyetrika pakaian, siapa yang kita utamakan? Ibu kita. Itu pelayan kepada. Jadi begitu. Jadi hadis ini ada kemuliaan ibu, ada juga kemuliaan ayah. Ya. Pendengar Raw FM yang berbahagia. Kemudian apa lagi yang kita tingkatkan di bulan Syawal ini? Ada tradisi kita yang disebut dengan halal bi halal. Kalau halak najolo, tawak najolo salah dokon dorawan. Halal bin halal nih. Tapi halal bi halal. Artinya apa? Menyambungkan silaturahmi. Berkumpul nasaparupuan. Berkumpul di satu tempat, saling bersalaman, saling bertatap muka, saling memaafkan. Baguskah itu? Bagus. Tapi sekarang yang sangat sungguh tidak baik kita lihat reunian. Reunian satu sekolah, tapi tidak reunian satu keluarga. Itu yang banyak kita lihat. Angkatan segini, angkatan 98, angkatan segini, reunian satu sekolah itu. Tapi di keluarganya itu tidak ada reunian, tidak ada kunjung-mengunjung antara yang bersaudara. Nah, mana yang kita utamakan? Tentu dalam rumah tangga kita dulu. Di situ kakak kita, di situ abang kita, di situ budak nang muda semuanya kumpul. Pendengar Raw FM yang berbahagia, silaturahmi kita sambungkan. Ulang tahun ku tahun damar sepak kulingan. Bahat dosongoni sudah masuk 1 Syawal, tidak mau saling memaafkan. Setahun. Bila kita tidak memaafkan, tidak mau meminta maaf, segala amal ibadah kita kepada Allah itu akan terhapus. Tak ada gunanya. Bolak-balik kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Kalau memutuskan silaturahmi, dibilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Percuma. Hatam Al-Quran berpuluh-puluh kali. Tapi dia memutuskan silaturahmi. Bacaan Al-Qurannya itu akan terhapus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah daripada bahaya memutuskan silaturahmi. Jadi kepada kita semuanya, sambungkan silaturahmi.
pendengar Raw FM yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya, bulan Syawal adalah awal konsistensi ibadah kita, spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan di bulan Syawal ini. Ketika puasa dahulu, bulan puasa dahulu, dia mau terjaga sholatnya. Di bulan Syawal ini juga seperti itulah. Tingkatkan terus. Ketika di bulan puasa dia rajin membaca Al-Quran. Di bulan Syawal tingkatkan, jangan hanya membaca Al-Qurannya saja. Baca tafsirnya. Maknai daripada tafsir tersebut. Contoh, kita hafal umpamanya kita baca surah Al-Fatihah, baca artinya itu. Kemudian maknai, baca tafsirannya. Biar kita semakin tahu siapa diri kita. Ada perkataan ulama yang mengatakan man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Siapa yang kenal kepada dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Kenapa dikatakan seperti itu? Kalau kita kenal siapa diri kita, kita akan kenal Allah. Salah satu contoh, tubuh kita ini siapa yang menciptakan? Adalah Allah. Dari mana Allah jadikan? Dari tanah. Bagaimana sifat tanah itu? Selalu di bawah. Dari situ kita belajar bahwa hidup kita ini dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Jadi apa yang kita miliki saat sekarang ini, itu semuanya adalah titipan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian kita adalah titipan pada diri kita. Ya. Rumah, kendaraan, meong, itu titipan semuanya. Hanya titipan kepada kita. Suatu saat, tsumalatus alunna yauma idin anin naim, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang titipan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Makanya di bulan Syawal ini kita tingkatkan amal kebaikan-kebaikan kita. Kita hilangkan penyakit-penyakit hati dalam hati kita. Pendengar Raw FM yang berbahagia. Kemudian apa lagi yang kita tingkatkan di bulan Syawal? Kita lihat, kita antisipasi. Di bulan Syawal, begitu sesudah habis bulan puasa, muda-mudi banyak yang boncengan ke sana kemari. Nah, Al-Fakir sampaikan ini bukan karena benci, tapi karena sayang. Banyak kita lihat yang non ajnabi, yang tidak mahram, boncengan. Ke sana, ke sini, ke si mago-mago, ke pantai ini, ke pantai itu. Bahkan ada yang bermalam. Setelah itu dipaksakanlah menikah. Banyak sekali terjadi hal sedemikian itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, di dalam kitab Subulus Salam. Apa disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemuda dan kepada para pemudi? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Apa dikatakan Rasulullah? Agar jangan terjadi hal-hal yang tidak disukai dalam agama kita ini. Al-Fakir menyampaikan hadis ini, ya ma'asyarosh syababah man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz. Ini kepada pemuda dan pemudi. Wahai para pemuda, wahai para pemudi, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sudah sanggup kalian untuk memberikan nafkah belanja, falyatajawwaz, maka hendaklah dia melangsungkan pernikahan. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu agar jangan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kita lihat sekarang ada umurnya belum layak untuk berkeluarga, belum layak untuk menikah. Tapi sudah terjadi hal yang demikian karena salah pergaulan. Salah pergaulan, hamil di luar nikah. Sekarang sudah banyak. Kita lihat, bukan hanya di tempat kita, di tempat-tempat lain sudah banyak. Makanya di bulan Syawal ini Rasulullah memberikan hadis apa namanya? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu menikahi istrinya, siapa namanya? Udah lupa saya. Ada satu istri Rasulullah yang dinikahinya di bulan Syawal. Dari sini hadis fi'li ini dianjurkan untuk menikah di bulan Syawal. Nah, karena mulai tradisi di kita mulai bulan
Arrayo ni na bahat mana marbagas, bahat mana membuat buruk. Ini dana saleh. Kalau dahulu di zaman jahiliyah, itu orang-orang masyarakat jahiliyah itu mengharamkannya. Dibilang orang itu menikah di bulan Syawal, itu adalah bulan yang penuh dengan kesialan. Tapi Rasulullah tidak. Bahkan menganjurkannya untuk menikah, melaksanakan pernikahan di bulan Syawal. Ya masyaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Maka hendaklah dia, pemuda dan pemudi ini untuk menikah. Kenapa dianjurkan Rasulullah? Agar jangan terjadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Fa innahu aghaddu lil basari. Sesungguhnya menikah itu adalah untuk menundukkan pandangan. Apa maknanya? Terpelihara matanya itu tidak melihat ke sana kemari. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil fars. Dan dia memelihara apa yang seharusnya dipelihara. Terkadang karena ada hal-hal yang tidak bisa dipungkiri, terjadilah yang terjadi. Kepada para pemuda dan pemudi kita, daripada tidak ada lagi cita-cita untuk sekolah, untuk ini, untuk itu, daripada terjerumus kepada lembah nista, lebih baiklah Anda menikah. Kalau sudah cukup umurnya. Karena sangat disayangkan, banyak pemuda, banyak pemudi kita lihat di tempat yang remang-remang, akhirnya ketangkap. Yang malu itu bukan dirinya saja, dosanya itu dosa terhadap orang tuanya, dan dosanya itu juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadikan aib terhadap keluarga. Pendengar Raw FM yang berbahagia, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj, fa illam yastati' fa alaihi bisawm. Jika pemudi tersebut tidak mampu untuk menikah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjur fa'alaihi bisawm, hendaklah melaksanakan ibadah puasa. Salah satunya adalah puasa Syawal ini kalau kita mampu. Kalau tidak, perbanyak puasa sunnah di Senin ataupun di hari Kamis. Kenapa hal ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Fa innahu lahu wijaun. Karena puasa itu adalah benteng kepada pemuda dan pemudi tersebut. Pendengar Raw FM yang berbahagia, banyak lagi waktu kita. Kita break dulu sebentar. Oke, ya rekan Rau, baiklah kita iklan dulu dengan beberapa iklan ya. Nanti kita akan kembali lagi dengan talk show kita di sore hari ini. Saat lagi kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jadi buat rekan Rau jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Tata dan juga Ustadz di sore hari ini masih dengan tema yang sama, memaknai bulan Syawal ya. Ini rekan Rau, buat rekan Rau yang ingin bertanya-tanya seputar tema kita di sore hari ini, yaitu yang sudah tadi Tata bilang mengenai bulan Syawal, silahkan langsung saja kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0822 999 6105. Mungkin lanjut kembali untuk kepada Ustadz ini. Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM yang berbahagia, inilah beberapa yang harus kita maknai. Kalau intinya adalah bulan Syawal itu adalah semakin bergiat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti di bulan Ramadan dulu, udah datang bulan Ramadan, sholat pun tidak sholat, puasa pun tidak puasa. Ada orang melaksanakan lebaran Idul Fitri, dia juga ikut-ikutan. Sungguh sangat tidak baik. Pendengar FM yang berbahagia, kemudian di penghujung acara ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama qala Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ketika kita bersilaturahmi kepada sanak saudara kita, kepada famili-famili kita, kalau kita yang kedatangan tamu, kita muliakan tamu-tamu kita. Dan kepada kita, kalau kita yang sedang bertamu, sedang yang berkunjung, ketika kita memasuki rumah yang kita kunjungi, mata kita jangan terlalu melirik ke sana, melirik ke kemari.
Itu salah satu daripada adab bertamu. Kalau kita sedang bertamu kepada rumah saudara kita, jangan terlalu banyak melihat ke sini, ke sana, kemari. Jangan melihat-lihat ke atas umpamanya, itu tidak boleh. Itu adab bertamu. Kemudian kalau kita yang menerima tamu, jangan seolah-olah kita mengusir tamu itu. Adanya seperti itu, ya. Ketika bertamu, ketika dia sedang bertamu, contohnya yang mengusir tamu itu secara halus, cuci piring, dia nyuci piring, dia kedengaran suara panci-pancinya ke ruang tamu. Itu istilahnya mengusir tamu secara halus. Jangan. Hak bertamu itu, kalau ada tamu kita itu, ada haknya di rumah kita itu. Apa kita tanya berapa lama, ada hak kita itu, apa tujuannya. Tapi paling lama itu selama 3 hari. Setelah itu harus keluar. Itu adab-adabnya. Kecuali dalam keadaan darurat umpamanya. Kita bertamu ke tempat tulang kita umpamanya. Sampai di sana rupanya tulang kita sedang sakit umpamanya. Boleh melebihi daripada itu. Kemudian di penghujung acara ini yang disampaikan Rasulullah SAW lagi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyattasilur rahimah." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyattasilur rahimah, maka hendaklah dia sambungkan silaturahmi. Di bulan Syawal ini sambungkan kembali hubungan keluarga mungkin yang mulai renggang. Nikmat terbesar itu kalau dalam satu rumah tangga itu ayah dan ibu sudah tiada, tapi masih bisa berkumpul antar si abang, si adik, si kakak semuanya. Itu nikmat terbesar. Sekarang banyak kita lihat seperti itu, yang saling menjauh. Sudah tidak ada ayah, tidak ada ibu, masih pikir kon nguluna be. Paling tidak dalam sekali setahun lah berkumpul kita dengan sanak saudara kita semuanya. Kemudian yang terakhir, dibilang Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, berkata baik. Di bulan Syawal ini yang baik. Kita berlatih, jangan terlalu kita banyak berkata-kata yang mengandung, yang tidak memberikan manfaat. Kita usahakan, kita rem. Falyaqul khairan aw liyasmut, bila kita tidak mampu untuk berkata baik, maka hendaklah kita diam. Makanya ulama-ulama kita itu banyak kita lihat orang-orang yang pendiam. Banyak yang pendiam, orang-orang yang pendiam itu biasanya yang mengenali dirinya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan kita, menata hati kita, kita manage hati kita ini. Jangan kita kotori makna Ramadan yang sebulan Allah berikan kepada kita di bulan Syawal ini sampai 11 bulan berikutnya. Kembali kita belajar beragama bersungguh-sungguh. Mau tak mau kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar umur kita itu berkah, jadikanlah umur itu untuk ibadah. Salah satu di sini, salah satu ketika kita sedang menyiar, jangan lupa untuk menyampaikan pesan-pesan kebajikan. Semakin banyak orang yang mendengar kebajikan yang kita sampai, itulah yang akan menjadi pahala jariah kepada kita. Tapi semakin banyak perkataan-perkataan yang menjauhkan hati kita dari agama, itulah yang disebut dengan dosa jariah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita mempunyai media sosial kita, media sosial yang baiklah yang kita berikan. Jangan yang ikut-ikutan dengan hal-hal yang bertentangan dengan agama ataupun ajaran agama kita. Mungkin ini yang bisa disampaikan Al-Fakir. Mudah-mudahan talk show ini bermanfaat kepada Al-Fakir yang pertama, dan juga kepada saudari, dan juga kepada seluruh yang menjangkau siaran ini. Mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan oleh Al-Fakir. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Habis aso-aso ninanakin, perro ikan bawal, habis bulan puasa, bulan Syawal. Oleh karena itu kita semuanya mari saling memaafkan, saling mendoakan, dan saling bergotong royong dalam berpastabikul khairat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu bil ma'af. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Rawa, alhamdulillah ya, tak terasa kebersamaan kita di sore hari ini harus kita akhiri. Dan terima kasih buat narasumber kita Ustadz di sore hari ini yang sudah berbagi ilmu ya, dan juga buat rekan Rawa yang sudah setia menyimak dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat, menambah pemahaman ya, serta menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga semangat kebaikan setelah Ramadan, di bulan Ramadan tentunya. Dan rekan Raut Tata juga pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.